Acara pertama pembinaan, yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan Ketua DKM dan juga beserta para pengurus Majelis Taklim yang tidak saya sebutkan satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga seluruh jamaah yang hadir ini juga menjadi bagian
orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dihusnul khotimahkan dalam akhir sesi Ramadannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat ya Bu? Ini udah dingin, enak banget. AC-nya juga dingin ya Bu. Sembriwing ini saya di sini Bu. Biasanya mah nggak pakai AC-AC-an, AC alam aja, angin cepoi-cepoi. Alhamdulillah, tadi para pengurus memberitahukan kepada kami bahwa sudah didahulukan kegiatan hari ini dengan tadarus. Tadarus dibagi per kelompok untuk bisa menghadirkan khatmul Quran. Namun kegiatan hari ini tentu menjadi upaya kita lebih memperbaiki sampai akhirnya. Karena jangan sampai Bu getol di awal nih, tapi hilang momentum semangatnya di akhir. Kenapa? Karena sering banget di antara kita, apalagi emak-emak, 10 hari terakhir sudah punya metode baru. Padahal capaian Ramadan itu justru ada di 10 hari terakhir. Geliat semangat bersama Al-Quran justru harus tuntas di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrun azim." Telah datang kepada kalian itu bulan yang agung. Nah, di antara para ulama mendefinisikan bulan yang agung itu dengan beberapa kategori. Salah satunya disebut azim karena nazzalal Quran fihi. Di dalam bulan Ramadan itu ibu-ibu turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidatan, sempurna 30 juz. Tidak merupakan wahyu ayat demi ayat atau surat demi surat, tapi pure 30 juz. Maka kita mengenal dengan adanya malam nuzulul Quran, supaya ngeh bahwa di Ramadanlah Allah menurunkan 30 juz yang senantiasa kita baca setiap hari di dalam hari-hari selain Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Maka ini menjadi bagian petunjuk. Kenapa ibu-ibu? Coba nanti bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, semua membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan ketika membersamai Ramadan. Salah satunya Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi secara spesifik banyak orang berlomba-lomba yang biasanya nggak pernah membaca Al-Quran, tiba-tiba baca Al-Quran. Karena memang ada keagungan di dalam bulan Ramadan. Walaupun nanti ibu-ibu ini akan terkait dengan pemahaman kita sebagai orang yang beriman, mengapa hanya di bulan Ramadan kita bisa mengekspresikan Al-Quran dalam lisan kita. Kenapa di hari-hari yang lain tidak bisa kita munculkan? Ini kembali kepada ilmu dan pemahaman. Sekali lagi,
yang disebut azim karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, perlu ibu-ibu renungkan, karena ternyata Rasulullah SAW juga ingin memberikan keteladanannya kepada kita sampai hari ini, supaya kita ngeh nih dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Terbukti ibu-ibu, selama bulan Ramadan Rasulullah SAW selalu khatam Quran di malam Lailatul Qadar, 1 kali khatam dalam 1 malam. Halo, kita khatamnya nunggu 30 hari, itu pun nunggu di Ramadan ya. Itu mudah-mudahan berlaku juga sebetulnya ketika di luar bulan Ramadan. Jadi baginda Rasulullah SAW bisa khatam Quran dalam 1 malam, Bu, untuk menunjukkan Ramadan ini memiliki keutamaan bersama Al-Quran yang luar biasa. Maka cukup mengherankan jika ada orang yang berpuasa nggak sholat. Jika ada orang yang sholat nggak mau puasa, atau ada orang yang bisa mengerjakan puasa nggak ada sedikit pun interaksinya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah menjadi satu bagian dalam Ramadan, sehingga dia menjadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Siapapun membersamai Al-Quran, maka hidupnya akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Itulah mengapa hanya orang-orang beriman yang mampu mengerjakannya. Panggilannya udah jelas, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Jadi panggilannya cukup mesra. Siapa? Orang beriman. Orang beriman sudah tahu konsekuensi dalam Ramadan itu, termasuk interaksinya bersama Al-Quran. Maka hari ini ada Yaum Al-Quran. Di tengah kesibukan ibu-ibu, dan saya yakin belum pada masak. Ya karena berbukanya kan nanti ya Bu ya. Masak sekarang juga dingin. Maka mudah-mudahan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kita habiskan bersama Al-Quran pada hari ini, maka akan tercatat satu huruf yang biasanya kita dapatkan dalam membaca Al-Quran 10 kebaikan. Insya Allah satu huruf yang kita baca pada hari ini akan tercatat di atas sampai 700 kali lipatnya. Itulah kebanggaan bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya pahalanya sangat berlimpah. Dan gak ada kan di antara ibu-ibu yang dijadwal oleh panitia, oleh PJ-PJ-nya, cukup membaca satu huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Kayaknya kerenan basmalahnya. Panjang. Karena itu, ketika di bulan Ramadan bisa kita dapetin banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Mengingat ini Rasulullah SAW sampai memberikan qudwah kepada kita, 1 kali khatam dalam 1 malam. Mungkin kita berdecak, ya Allah. Kedepannya dengan ilmu, dengan pemahaman yang baik, kita nggak lagi berdecak.
melainkan mengupayakan setiap waktu bertemu Ramadan kita akan membersamai Al-Quran dimanapun kita berada. Yang lebih dahsyat, begitu tahun ini adalah tahun terakhirnya Rasulullah SAW dengan Ramadan, maka Rasulullah SAW setor hafalannya, Bu. Talaqi Quran yang sudah 30 juz beliau dapatkan di hadapan malaikat Jibril 2 kali khatam dalam satu malam. Satu aja kita udah terperangah tadi. Ini 2 kali khatam dalam satu malam. Apa artinya ibu-ibu? Untuk memberikan peringatan penting sebelum beliau wafat. Amsik, pegang erat-erat apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bukan cuma hari ini bisa kita baca, tapi ke depan kita mampu menjadikan Al-Quran itu bagian dari perjalanan kehidupan kita. Karena bisa jadi banyak di antara kita yang masih belum paham dengan apa yang kita baca. Dibantu akhirnya dengan terjemah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih, Bu, ayat dalam surat Al-Fatihah ada berapa? Alhamdulillah, karena dibaca setiap hari engeh. Pertanyaan lanjutannya, berapakah huruf dalam surat Al-Fatihah itu? Jawaban yang efektif banyak. Edisi emak-emak. Ya, Ibu catat. Ada 125 huruf di dalam surat Al-Fatihah. Sementara kita membaca surat Al-Fatihah minimal satu harinya berapa, Bu? 17 kali, karena 17 rakaat. Belum lagi kalau kita tambah dengan sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat tasbih, sholat istikharah, apapun yang ibu kerjakan pasti menghadirkan surat Al-Fatihah. Berarti pula saat kita di bulan Ramadan, satu huruf tadi dapat berapa, Bu? Di atas 700 kali lipatnya. Ya, jadi kalau ibu-ibu ngitung nih sampai akhir Ramadan, nanti HP-nya nggak bisa, Bu, kalkulatornya menghitung. Unlimited. Kenapa? Karena hitungan manusia akan jauh berbeda dengan hitungan Allah. Busyra, kabar gembira yang Allah kasih kepada umat Islam yang mereka mau menghadirkan tilawah Al-Quran wabil khusus di bulan Ramadan. Itu keutamaan yang pertama. Sampai-sampai ulama besar kita, Imam Syafi'i, ibu-ibu, beliau selalu khatam 2 kali dalam satu hari. Imam Syafi'i. Mazhab kita Imam siapa, Bu? Imam Syafi'i. Tapi kalau udah yang kayak begini nggak mau diikutin. Ngakunya aja Imam Syafi'i. Apalagi kalau saya pas ngajar fikih, Bu. Ulama besar kita Imam Syafi'i mengajarkan, bagi kalian perempuan yang hamil, menyusui, punya kesulitan berpuasa, maka boleh berbuka. Konsekuensinya, kalau imam yang lain boleh dengan fidyah, kalau Imam Syafi'i fidyah dan qadha. Berat, akhirnya ngambil mazhab yang lain. Ya, intinya memang kita belum bisa mengikuti 100%.
apa yang disarankan oleh para ulama yang diambil untuk khusus Indonesia. Makanya ibu-ibu masih boleh kita berpegang pada mazhab yang lain dalam kerangka memberikan kemudahan. Namun jangan saklek. Yang giliran enak diambil, yang enggak enak sebodoh teuing. Ya. Maka ini harus menjadi pembelajaran. Imam Syafi'i enggak pernah melepaskan bulan Ramadan kecuali 60 kali khatam dalam satu bulan. Karena 2 kali khatam dalam satu hari. Sekarang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama telah memberikan pengajaran ini, aina nahnu? Kalau gitu di mana nih posisi kita? Ya, mohon maaf nih ibu-ibu, kadang kita melakukan tadarus. Tadarusnya sampai waktu kapan, Bu Nana? Bukan, maksudnya setiap hari ada tadarus, ibu-ibu? Ya. Bacanya enggak satu orang langsung 30 juz kan? Nah, namun kalau ditanya oleh orang, Bu, udah berapa kali khatam? Alhamdulillah 3 kali khatam. Padahal khatamannya bareng-bareng. Sama kayak hari ini. Benar, Bu? Maka ibu-ibu harus punya kualitas menghatamkan dari diri sendiri. Itulah yang nantinya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an. Enggak ada kata-kata hafal. Kalau ngapal, kabur duluan kita. Andai pengurus majelis taklim ini ibu-ibu warga Masjid Al-Fajar datang, kita sama-sama menghafal satu surat dalam Al-Quran, saya yakin nggak ada yang datang. Apalagi kalau disebutnya yang mau dihafal surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, saya menghafal yang awal, yang tengah, dan yang akhir. Alhamdulillah. Ya. Tapi Rasulullah menyebutkannya iqra'u. Baca. Kalau cuma sekedar baca saja kalian tidak mau, ini menunjukkan status jati diri kita bukanlah bagian dari orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjadi beriman. Karena ibu-ibu, bulan Ramadan itu orang-orang beriman yang bisa melakukan melangkah membersamai Al-Quran. Walaupun kadang-kadang ya Bu, apalagi kalau udah habis sahur, lagi baca selembar kebaca, 2 lembar kebaca, alhamdulillah setelah itu Al-Qur'annya yang baca kita. Ya kan? Sampai Al-Qur'an kalau dia bisa berbicara, nih kapan lagi dilanjutin? Kapan lagi dilanjutin? Tapi disitulah keletihan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya di situ disebutkan dalam hadisnya, tidurnya orang yang berpuasa dapat pahala. Yang dimaksud tidurnya karena tertidur dalam rangka beribadah, bukan diniatkan tidur. Subuh selesai tidur, bangun menjelang zuhur, habis zuhur tidur lagi. Alasannya dapat paha. Yang kayak gini nih nggak dapat. Yang dimaksud mendapatkan pahala adalah sebab tertidur. Termasuk ibu-ibu nih mengikuti Yaum Ma'al Quran hari ini. Sekalipun ada yang sedang tadarus, ibu terkantuk-kantuk seperti halnya padi, makin berisi makin merunduk, supaya nggak kelihatan ngantuknya. Gitu ya Bu?
saat itulah pahala akan dimainkan oleh Allah. Tetap dapat pahala sempurna. Kenapa? Anda, kalian, kita semua tengah bersusah payah untuk mendapatkan pahala yang datangnya dari Allah. Ini Syahrun Azim yang pertama. Ini belum ke sini loh, Bu. Ya. Yang kedua disebutkan Syahrun Azim itu karena diturunkannya para malaikat. Diturunkannya para malaikat. Ibu-ibu, malaikat yang kita kenal ada berapa? 10. Ini kata ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang udah kenalan. Kan memang kita diajarkannya begitu. 10 malaikat yang kita kenal. 25 nabi yang kita kenal. Yang belum kenal mah banyak. Bayangkan ibu-ibu, nabi dan rasul itu berjumlah 124.000 para nabi dan rasul, karena pernah terjadi ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Saat Rasulullah SAW ingin naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW mengimami para nabi-nabi yang dulu yang sudah wafat dibangkitkan oleh Allah ada di Masjidil Aqsa, dibangunkan, maka Rasulullah memimpin menjadi imam untuk nabi 124.000 tersebut. Ini kemuliaan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang sudah wafat itu dibangunkan, dan satu-satunya masjid yang Allah izinkan para nabi sholat di dalamnya adalah Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian kita umat Islam haruslah juga muncul ke Masjidil Aqsa. Sampai hari ini saudara-saudara kita masih dalam kondisi butuh perhatian. Maka ibu-ibu, kalau nanti sampai jam 2 begitu selesai khataman, jangan lupakan dalam doa khatmul Quran itu sampaikan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Masjid yang mereka sedang jaga itu adalah masjid kita, masjidnya para nabi, yang dimana baginda Rasulullah SAW menjadi imam untuk 124 nabi dan rasul. Kalau nabi aja banyak yang belum kita kenal, begitu juga malaikat. Ramadan ini disebut Syahrun Azim karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Khusus di 10 hari terakhir, langit yang Allah ciptakan ada 7 lapisan. Setiap lapisannya terdapat 70.000 para malaikat. Ingat, ada 7 lapisan, setiap lapisannya ada 70.000 malaikat, semuanya diperintah oleh Allah untuk turun ke langit bumi. Padahal di bumi juga sudah ada para malaikat yang lainnya. Fungsinya untuk apa, Bu? 2. Malaikat diturunkan, dipanglimakan oleh malaikat Jibril, punya tugasnya 2. Yang pertama, mendoakan orang beriman yang pada malam itu mereka tengah beribadah, tengah zikir, tengah doa, ya. Jadi semua orang-orang beriman pasti akan berargumen, saya harus lulus sampai 10 hari terakhir. Maka merekalah yang mendapatkan hak. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, doakan, suruh malaikat-malaikat yang ada di bawahmu untuk mendoakan hambaku yang hari ini mereka bermunajat kepadaku, beribadah kepadaku, agar mereka selamat dunia akhiratnya.
Yang doain siapa, Bu? Yang doain siapa, Bu? Malaikat. Ibu kalau saya doain ibu seneng apa enggak? Padahal saya manusia ya, Bu. Banyak maksiatnya, banyak dosanya. Ibu didoain oleh kiai, habaib, ibu seneng banget. Tapi belum tentu doa itu terkabul. Ini adalah makhluk Allah yang kalau dia berdoa karena dia nggak pernah bermaksiat, pasti dikabul oleh Allah. Maka rugi apa rugi kalau kita nggak lakukan beribadah di 10 hari terakhir tersebut. Itulah kenapa disebut syahrun azim, karena malaikat ditugaskan untuk mendoakan kita. Nih ibu-ibu lagi baca Quran di sini, ditugasin malaikat yang di bumi. Ya, apa yang ditugasin? Doa ini. Apalagi mereka sedang berada di dalam masjid. Di masjid saja, setiap langkah yang ibu hadirkan ke masjid, 10 langkah, satu langkahnya 10 kebaikan. Bu, kalau di luar Ramadan 10 kebaikan. Tapi ketika di bulan Ramadan, ibu harus punya andalan kaki yang cukup kuat. Kenapa? Karena satu langkah ibu menuju masjid itu disamakan dengan orang yang berangkat menuju masjid di hari-hari yang lain, berbeda di bulan Ramadan, ditambah seperti tadi saya sampaikan hingga 700 kali lipatnya. Jadi yang rumahnya paling jauh berbahagia. Termasuk saya ya. Karena saya masuknya ke masjid nih, walaupun naik mobil, ya. Jadi banggakan diri kita bersama Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata malaikat, Bu, itu akan ngerubutin, kayak ada gula dikerubutin semut. Karena apa? Itu yang menugaskan adalah Allah. Diperintahkan malaikat untuk mendoakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah saat dia beribadah kepada Allah. Yang kedua, tugas malaikat adalah mengaminkan apa yang menjadi doa kita. Mengaminkan doa-doa kita. Masalahnya adalah ibu-ibu, ketika doa kita enggak lebih dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal hajatuna katsir. Hajat kita sama Allah itu banyaknya luar biasa. Hajat kita sama Allah tidak akan mungkin secara logika kita mampu melampaui melakukan kewajiban kita secara sempurna kepada Allah. Maka ibu-ibu, ya terutama di majelis-majelis taklim yang saya ngajar, saya ajarkan, yuk buat apa? Buat dalam buku kita doa-doa yang akan kita sampaikan setiap hari di bulan Ramadan. Coba aja ibu-ibu, belum lagi suami kita, belum lagi anak kita, belum lagi nanti anak keturunan kita. Ibu coba minta dari yang paling atas saja. Di atas ini, Bu, ada yang namanya sel-sel syaraf. Di syaraf otak kita inilah yang akan mempengaruhi kita melakukan sesuatu. Ini panggilan pertamanya di sini nih. Mau ngapain kita? Tapi kalau ini sudah terkendala, ibu-ibu mungkin ada tetangga saudara yang mengalami pecah pembuluh darah, sehingga mengalami stroke, sehingga mengalami sakit berkepanjangan. Maka pernahkah kita mendoakan apa yang ada di dalam pembuluh darah otak kita, mintakan kepada Allah kesehatannya? Biasanya kita cuma sekedar global. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Totalnya itu doang.
Coba kita minta rinciannya kepada Allah. Kayak kita Bu, kalau ke Indomaret, ke Alfamaret tuh ada rinciannya beli apaan aja. Bahkan kadang-kadang suka ada yang nakal, bagian kasirnya memasukkan dobelan. Supaya apa? Dia bisa ngedapetin keuntungan dari itu, gratis. Tapi kalau kita yang cerdas, kita cek, gitu ya. Kita cek, oh enggak, saya cuma beli 2 ini, kenapa di sini 3, misalnya begitu. Nah, ibu-ibu perhatikan, hajat kita sama Allah itu banyak. Baru saja urusan atas, belum lagi turun sedikit bagian telinga. Ya Allah, jadikanlah telinga hamba ini adalah telinga yang selalu mendengarkan nilai-nilai kebaikan, yang selalu dengar dengan Al-Quran, yang selalu mengajarkan tentang kebaikan untuk menjalankan syariat Al-Quran. Itu kita minta. Belum lagi nanti mata, mulut, secara spesifik. Dan kita sendirilah yang tahu tentang kelemahan kita. Saat itulah minta sama Allah. Saat meminta itulah Allah melakukan, ya, Allah memberikan perintah, bukan melakukan, memberikan perintah kepada malaikat untuk mengaminkan doa-doa hambaku yang tengah bermunajat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah katakan ada 2 syaratnya kalau doa kita mau diterima. Yang satu, minta. Nah, ini gimana taunya kalau kita butuh? Kita cuma ngomong gini, ya Allah hajatku banyak banget, Engkau yang lebih mengetahui ya Allah, udahlah kabulin aja ya Allah. Enak bener. Sebut apa yang menjadi hajat kita. Karena Allah sebut fastajibuli wal yu'minu bi. Kalau apa? Idza da'an. Kalau kalian meminta. Kalau kita nggak meminta, jangan pernah berharap, ih kok doaku nggak dikabul-kabulin sih. Padahal apa yang kita minta tidak pernah kita sebutkan. Kita cuma mengharapnya dalam hati. Coba ibu-ibu, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Kalau ada punya keinginan sama suami, minta dibeliin sesuatu gitu ya. Kita cuma pakai teling. Gitu. Kira-kira suami ngerti apa enggak? Enggak ngerti. Minta, Bang, mau ke pasar, ayam naik, telur naik, beras naik, jadi tambahin uang belanja. Kan begitu Bu? Kalau kita nggak ngomong begitu, tetap dikasihnya 50.000. Misalnya, tetap dikasihnya 100.000. Maka kita nggak boleh komen karena kitanya sendiri tidak berkomunikasi. Nah, kepada Allah kita komunikasi nih Bu. Termasuk ibu-ibu dalam rangka kita bisa dekat dengan Al-Quran. Pernah nggak kita minta kepada Allah secara spesifik hari demi hari? Yang belum bisa baca supaya bisa baca. Yang udah bisa baca minta dilancarin. Yang udah lancar minta dimudahkan menghafal. Yang udah bisa menghafal minta dikasih pemahaman yang baik. Yang udah paham dengan baik dijadikan pengamal yang baik. Gitu. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Makanya Bu, kalau kita ngedapetin ada orang yang ngapal, dia enjoy, dia seneng, dia enak-enak aja bersama Al-Quran, karena di dalam pikirannya, di dalam dadanya itu sudah ada Rabi'a qalbi. Sudah ada yang namanya musim semi. Next. Nah, ini baru mulai Bu. Naik lagi, terus aja, terus jauh. Iya, iya itu aja. Udah ada tadi sebelum. Ya itu, ya. Jadi ibu-ibu, masya Allah, kita diingatkan
bahwa ibu-ibu nggak perlu materinya ya, nanti tinggal minta aja sama panitia ya. Jika perlu mencatat silahkan ya, yang terpenting adalah fokusnya. Ternyata ibu-ibu, kenapa ada orang kayaknya nyantai banget gitu ya? Karena dalam pikirannya, dalam hatinya itu sudah selalu membersamai Quran. Kalau hari ini di bulan Ramadan, di bis, di kereta, di jalan ada orang yang baca Quran, biasa aja kita ngelihatnya. Kenapa? Karena suasana Ramadan. Tapi menjadi suasana yang luar biasa kalau di luar Ramadan. Walaupun ini menjadi pembelajaran bagi kita, ketika di bulan Ramadan Allah ingin memperlihatkan kekuatan Al-Quran. Kita cuma diperintah Bu untuk baca. Kalau baca aja kita enggak punya kesempatan lebih memikirkan apa yang menjadi kebutuhan urusan dunia kita, maka disitulah letak kesalahan yang sangat besar. Padahal jelas dalilnya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara apa? Manusia. Siapa? Ternyata jelas di dalamnya, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Keluarganya Allah itu siapa aja yang memang berinteraksi dengan Al-Quran dan ia konsentrasi benar dengan Al-Quran. Mungkin kita belum bisa menghafal sampai 30 juz, tapi kita punya keinginan untuk bisa membaca saja. Menghadirkan bacaan kita yang kontinu, menghadirkan bacaan kita yang indah, bertartil, ya, dengan tadabur gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kita peduli dengan kekuatan pedoman hidup kita. Ya. Jadi ibu-ibu, tadi Syahrun Azim ada 2. Syahrun Azim karena turunnya Al-Quran, yang kedua karena turunnya malaikat yang punya 2 tugas. Syahrun Azim yang ketiga karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan lamanya pahala itu akan didapat oleh seorang hamba manakala malam itu mereka berinteraksi ibadah kepada Allah. Andai satu malam di 10 hari terakhir itu turun Lailatul Qadar, sementara ibu-ibu semua dalam kondisi tengah membaca Al-Quran, sekalipun dalam kondisi terkantuk-kantuk, maka bacaan yang kita bacakan setara pahalanya seperti kita membaca seumur hidup kita, nggak pernah berhenti. Itulah keutamaan Lailatul Qadar. Makanya ibu-ibu, kenapa di awal tadi saya semangati, jangan hanya ada Yaumul Quran di hari ini saja, karena ada yang lebih besar, yaitu di 10 hari terakhir di malam Lailatul Qadar, yang kalaupun kita paksakan membacanya dengan keletihan yang kita punya, tapi pahalanya tidak akan pernah mampu menggantikan apa yang kita bisa lakukan di dunia dalam kebaikan. Baru baca Quran. Kadang kan kita capek baca Quran karena mata ngantuk dan lain sebagainya. Kita ganti dengan sholat duha, sholat malam, sholat hajat misalnya, sholat qiyamul lail misalnya. Maka sholat yang kita tunaikan, yang kita tegakkan, sama pahalanya seperti kita mengerjakan sholat selama 83 tahun 4 bulan, atau seperti seumur hidup kita nggak pernah berhenti.
Capek kita juga dengan berdiri, kita selonjoran, kita berzikir, kita bermunajat kepada Allah. Maka semua aktivitas yang dilakukan oleh orang beriman di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam Lailatul Qadar, setara dia mengerjakan seperti seumur hidupnya. Luar biasa. Maka hanya orang-orang beriman, ibu-ibu, dia nggak pengen kehilangan momentum Lailatul Qadar ini untuk diri dan keluarganya. Dia nggak mau kehilangan momentum supaya apa? Dia bisa ngedapetin. Kalaupun dia nggak ngedapetin, tapi dia telah menunjukkan eksistensi dia beribadah kepada Allah. Karena saat dia beribadah itu, jaminannya adalah terbebaskan dari api neraka pada malam itu. Walaupun kita belum dapat Lailatul Qadar, jaminannya terbebas dari api neraka. Padahal nanti di padang mahsyar, di yaumil akhir, 1 hari di padang mahsyar nanti, di yaumil akhir nanti sama dengan 1000, bahkan ada yang menyebutkan 50.000 tahun perjalanan dunia. Jadi kalau ibu jaga di 10 hari terakhir, 10 hari terakhir itu kata Rasulullah, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Orang yang menjaga 10 hari terakhir, mereka dijamin oleh Allah terbebas dari api neraka. Bayangin ibu-ibu. Makanya harus kita hindarkan apa? Hindarkan malam Lailatul Bakar. Menuju malam Lailatul Qadar. Sudah. Sekarang bisa pesan. Ya, ibu-ibu, dari mulai Ramadan pertama saja banyak WA masuk. Siapa yang mau pesan kastengel? Siapa yang mau pesan bla 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 bla? Boleh. Berdagang nggak ada yang mengharamkan selama itu adalah halal. Tapi ketika perdagangan kita menjadi merugi sebab kelalaian kita kepada Allah, kitalah yang sesungguhnya mendapatkan kerugian akhirat. Walaupun kita dapat keuntungan dunia. Jadi ibu-ibu, kita rubah mindset kita. Hidupkan diri kita bersama Al-Quran. Karena dengan membersamai Al-Quran, hidup kita akan berada dalam petunjuknya. Next, kita lihat. Ya. Ini ibu-ibu, foto-foto yang bukan cuma sekedar foto. Karena pengalaman saya di Mesir, ya, itu akan kami dapati betapa orang-orang yang sudah sepuh dengan kebungkukannya, dengan mata yang sudah tidak awasnya, mereka apalagi di bulan Ramadan tidak akan pernah meninggalkan yang namanya sedetik pun untuk membersamai Al-Quran. Bahkan banyak yang kita jumpai mereka yang sudah lansia mengikuti kegiatan-kegiatan itikaf. Kenapa? Karena mereka ingin satu kalimatnya. Apa? Mereka bisa husnul khotimah. Tapi kebanyakan kita apalagi perempuan ngarepin menstruasi justru di 10 hari terakhir. Supaya bisa ke Tanah Abang. Supaya bisa ke Tamcid. Bu, Tanah Abang sama Tamcid nggak ada Lailatul Qadarnya, ya. Tapi mungkin orang mencari Lailatul Qadar di Ramayana, di matahari, di malam hari, ya. Padahal matahari mah adanya pagi sama siang gitu ya. Tapi matahari yang mall itu masih buka, Bu, malam hari. Jadi kita terkalahkan. Ya, ini salah. Faktor kesalahan kita dalam mengambil ilmu. Faktor kesalahan kita ketika tidak atau sangat jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya berjuang, ya, indahnya berjuang bersama Al-Quran itu, ini akan membawa kita menjadi keluarganya Allah. Bahkan usia bukan menjadi penghalang. Alhamdulillah, saya masih dikaruniakan ibu mertua yang masih hidup. Karena ayah dan ibu saya sudah nggak ada, bapak mertua saya sudah tidak ada,
tapi saya mampu mengambil contoh keteladanan ibu mertua saya. Kenapa? Karena setiap harinya Allah kasih kemampuan beliau di usia 90-an tahun mampu membaca Al-Quran. Hari-hari biasa sehari harus dia tuntaskan 1 juz. Kalau hari-hari Ramadan dia mewajibkan dirinya minimal khatam 3 kali. Dan sampai hari ini Bu, di usia 90-an tahun itu belum menggunakan kacamata saat membaca Al-Quran. Beliau selalu ikut bersama saya karena di rumah saya selalu budayakan sholat tarawih berjamaah 1 juz. Ibu mertua ikut, walaupun posisinya sekarang sudah dalam kondisi duduk, ya, karena pernah jatuh sehingga menyebabkan beliau sudah tidak kuat lagi berdiri. Duduk 1 juz setiap kali tarawih. Jadi saya Bu dipantek, tarawih itu harus sudah di rumah, karena saya yang menjadi imamnya. Ya, 1 juz setiap hari. Begitu di 10 hari terakhir, selain 1 juz di tarawih, kita ngadain sholat malam. Di sholat malam itu kita habiskan dengan 3-4 juz untuk qiyamul lail, agar 10 hari terakhir ini kita bisa khatam Quran. Jadi untuk bab sholat berjamaah kami selalu mencoba menghadirkan 2 kali khatam. Khatam di tarawih dan khatam di sholat malam 10 hari terakhir. Masya Allah kekuatan ibu mertua ini. Makanya saya berdoa, ya Allah, sampaikanlah hamba pada usia yang tidak membuat hamba lemah untuk bisa membersamai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi kekuatan. Kenapa ibu-ibu sering sedih? Pasti karena kondisi ibu tidak dekat dengan Al-Quran. Kenapa ibu-ibu mengeluh? Pasti karena ibu-ibu tidak dekat dengan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran itu ya membawa ketenangan, membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, sebagaimana yang disebutkan Rabi'al Qalbi. Next. Ya. Jadi ibu-ibu lihat ya, di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, gitu ya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal ini, ya, bagaimana kita menghadirkan tilawah Al-Quran. Next lagi, next, ya, baik itu, ya. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan menjadi cahaya bagimu di bumi dan menjadi simpanan atau deposit nanti di langit. Ya, itu karena Rasulullah menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi orang-orang yang selalu membersamai Al-Quran, Bu, lisannya ini nggak akan keluar kalimat yang kotor. Matanya nggak akan jelalatan kecuali kepada yang baik. Lisannya itu akan tertata, telinganya itu akan tertata. Kenapa? Karena memang Al-Quran membersamainya. Maka bahagialah orang-orang yang membersamai Al-Quran, walaupun dia akan menjalaninya di awal dengan keletihan. Ya, belajar. Saya, Bu, pernah mengajarkan seorang ibu, bahkan seorang nenek, ya, karena umurnya sudah 73 tahun. Anaknya menginfokan kepada saya, Ustazah, bolehkah saya dibantu karena ibu kami mau belajar Al-Quran. 73 tahun belum pernah pegang yang namanya Al-Quran. Bayangkan ibu-ibu, sosialita. Ya,
Pokoknya kemana-mana bermain, healing sana, healing sini. Sampai Allah kasih dia punya nanny sitter. Oleh anaknya diberikan pendamping untuk ibunya yang memang sudah dianggap sepuh. Ternyata nanny sitternya ini punya kebiasaan. Kebiasaannya setiap habis maghrib baca Quran. Masya Allah, hidayah Allah turun kepada orang yang belum pernah membaca Al-Quran, memegang Al-Quran lewat perantara yang bisa jadi dianggap remeh kedudukan orang itu. Tapi dia tergugah. Dia sampaikan, "Mbak, aku mau belajar Quran dong. Seperti kamu baca. Tapi jangan kasih tahu anakku yo." Katanya begitu. Kenapa? Karena dia sendiri belum pernah mengajarkan anak-anaknya tentang Al-Quran. Walaupun hidayah Allah kepada anaknya berbeda. Anaknya itu di umur 40, umur 38 tahun itu sudah mulai mencari majelis taklim. Sehingga dia belajar tanpa ketahuan ibunya. Anaknya udah bisa baca Quran. Sementara ibunya nggak ngeh kalau anaknya sudah bisa baca Quran. Kenapa? Karena anaknya nggak membiasakan baca Quran di depan ibunya ketika dia sudah bisa. Tapi karena si nanny sitternya ini tahu bahwa anak dari si eyang ini sudah bisa baca Quran, tetap akhirnya dia sampaikan, "Bu, eyang mau bisa belajar Quran." Wah, anaknya seneng, makanya komunikasi dengan saya. Dilalahnya memang rumahnya nggak terlalu jauh dengan saya. Saat itu saya mengajarkan. Saya ajarkan di pagi hari, Bu. Saya nggak punya waktu lain. Kalau mau ya jam 7 pagi. Ternyata eyangnya setuju jam 7 pagi. Begitu pembelajaran pertama, bukannya Iqra, Bu. Bukannya Iqra. Ya. Tapi karena saya nggak bisa mengajarnya setiap hari, maka saya pandu dengan apa? Voice note. Ya. Terus dia belajar. Sampai akhirnya saya katakan, "Eyang, kalau emang eyang serius, maka dalam kurun waktu 3 bulan eyang bisa baca Quran." Ternyata semangatnya luar biasa. Laporan, video call, "Ustazah, aku udah halaman sekian, aku udah Iqra sekian, aku udah ini." Semua dia lakoni. Walaupun agak lambat sedikit ya. Akhirnya usia belajar kurang lebih 5 bulan mendekati 6 bulan, dia sudah bisa baca Quran. 6 bulan dibandingkan 73 tahunnya. Maka dia bersyukur dengan cara tasyakuran, yaitu istilah mereka. Ada lagi, Bu, yang umurnya waktu itu 62 tahun. Kalau ini sudah bisa ya, mengenal huruf-huruf tapi belum bisa membacanya dengan baik. Saya bilang, ibu sudah punya modal, insya Allah 3 bulan akan selesai jika ibu serius. Dan ternyata metodenya dilakukan dengan apa? Allahumma paksakan. Iya, Bu, kalau nggak dipaksain, ibu-ibu kalau nggak dipaksain bisa nggak datang ke sini? Enggak, enaknya tidur. Kan hujan tadi. Ya, Allahumma paksakan, dia terus mendrill dirinya. Bu, betul, 3 bulan. 3 bulan dia sudah masuk membaca Al-Quran. Dulu umurnya 62, sekarang usianya sudah 76. Dia sering laporan sama saya sedang hafalan di juz 30. Jadi udah bukan lagi membaca. Kalau dia dulu menghafal baru bisa triple cool. Jadi ibu-ibu kalau yang baru baca cuma triple cool, itu berarti bacaan kita, hafalan kita terbatas. Maka minta sama Allah lewat doa-doa kita.
Ya Allah, mudahkan hamba menghafal, mudahkan hamba memahami bacaan yang hamba baca, hadirkan kekhusyuan saat membaca Al-Quran, saat sedang sholat membaca Al-Quran, begitu. Ini yang akhirnya akan mendatangkan kenyamanan dan ketenangan. Makanya di waktu-waktu ini kita harus bisa menghadirkan konteks di mana Al-Quran menjadi basic dalam kehidupan kita. Next. Ini slide-nya banyak ibu-ibu, saya akan cari ya yang terpenting aja. Nah, apa keistimewaan Al-Quran? Dari sisi waktu. Makanya ibu-ibu jangan sediakan waktu sisa. Justru ibu harus membuat jadwal kapan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena kalau di waktu sisa, alhamdulillah nanti Al-Quran yang baca kita. Baru juga 1 halaman. Kenapa? Karena udah letih. Tapi coba kalau disuruh buka TikTok, alhamdulillah enggak ngantuk-ngantuk. Bahkan senyum-senyum sendiri, tertawa-tertawa sendiri, menangis-menangis sendiri. Karena apa? Yang ditonton kita paham, kita ngerti. Tapi mengapa ketika berinteraksi dengan Al-Quran, suasana ini kurang tersampaikan dalam hati kita dan pikiran kita? Berarti ibu-ibu, sisi waktu harus kita perhatikan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi pilihan Rasul. Coba kita lihat. Kan tadi awal sudah saya sampaikan, Syahrun Azim, karena turunnya Al-Quran, dan Rasulullah SAW memperlihatkan bahwa 10 hari terakhir ini merupakan momentum waktu yang sangat tepat bagi kita membersamai Al-Quran lebih banyak. Bukan berarti yang lain-lain enggak banyak, enggak perlu gitu ya. Tapi momentum 10 hari terakhir ini adalah momentum yang paling besar. Terutama di bulan Ramadan secara keumuman. Makanya ibu-ibu kemanapun, ibu-ibu pasti bawa tas. Di dalam tas ibu pasti ada gadget. Gadgetnya masukin aplikasi Al-Quran. Sehingga enggak ada alasan, aduh sambil nungguin. Baca Quran. Baca Quran. Kalau ibu-ibu nggak bisa dengan gadget, maka bawa Al-Quran yang bisa membuat ibu mampu membacanya di dalam kondisi apapun. Kan sekarang banyak Al-Quran per juz ya Bu ya. Kemudian per juz juga ada yang besar-besar. Intinya Allahumma paksakan. Semua harus dipaksakan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Yang ketiga dari sisi pilihan waktu, ya, dari sisi pilihan malaikat, dari sisi pilihan malaikat. Jadi malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengirimkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas dan hampir bisa dikatakan ketika Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan menjadi sarana buat kita banyak berinteraksi. Terakhir, karena ada kemuliaan mukjizat. Mukjizat para nabi yang lain juga ada. Tapi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang paling banyak. Salah satu yang paling tertinggi adalah mukjizat yang Allah kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Qur'an. Ya, maka ibu-ibu karena waktu sudah harus saya akhiri, slide-nya masih banyak tanpa mengurangi hikmah kita untuk mengambil pelajaran, mencintai dan bahagia bersama Al-Qur'an. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu dalil ya para ilmuwan kita menemukan
orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, satu, umurnya akan dipanjangkan. Dua, dia tidak akan mengalami kepikunan. Tiga, hatinya itu akan tentram. Empat, rezekinya akan diluaskan. Lima, ya, hidupnya itu akan diberi petunjuk oleh Allah. Dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah husnul khatimah di akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.